Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garden Resident mengadakan peringatan hari kelahiran insan pilihan, idola sepanjang zaman yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah nabi yang besar, yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Hadirnya kita pada malam ini sebagai bukti cinta kita kepadanya. Rasul berjanji dalam sabdanya, man a'abba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani, nyata-nyata dia cinta kepadaku. Amin. Wa man a'abbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Amin 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 ya Rabbal. Buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. Yang pertama, al-hasu ala ru'yati, berkeinginanlah untuk melihatnya. Nyaut atuh, ibu cinta sama si bapak, ibu sayang sama suami. Biasanya kalau cinta dan sayang, kalau enggak ketemu pasti rindu, betul? Maka untuk itu kita enggak pernah ketemu dengan baginda Nabi, pasti luar biasa rindu. Pengen rasanya ketemu, apakah bisa? Jawab ulama, caranya 3. Yang pertama, ru'ya fil manam, lihatlah kanjeng Nabi lewat cara mimpi. Insya tidurnya kudu diatur, ambil malam-malam Jumat, bersihkan penyakit hati, bersihkan maksiat dan dosa. Maka untuk itu sholat hajatlah 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, tidurnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri, karena otak itu ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan isinya akhlak, yang kiri isinya emosi. Kalau ibu-ibu Garden City tidurnya miring ke kiri, maka bapak-bapak jangan kaget, si ibu suka pada bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Miringkan ke kanan, tambahkan Quran surah As-Samsi, was-samsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, 7 kali. Kata Habib Umar bin Hafiz, Hadratul Maut Yaman, kalau pengen ketemu Nabi sebelum tidur, selain Quran surah As-Samsi dibaca,
bacalah Quran surah Al-Lail 7 kali. Selesai 7 kali Al-Lail ditutup dengan Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus. Selesai itu maka tambahkan doa-doa pilihan, Falak bin Nas 11 kali, ayat kursi 11 kali, tutup dengan doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Rangkaian tadi dilaksanakan, kalau Allah ridhoi, insya Allah ibu dan bapak akan berjumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi, minimal subuh tidak kesiangan. Amin ya robbal. Nyeletuk yang jilbab merah, Pak Kiai, kayaknya amalan tadi mah berat kalau pengen ketemu Nabi. Sebab ibu mah kalau tidur suka di depan TV sambil nonton Ikatan Cinta. Susah melakukannya. Apakah ada cara yang lain? Jawab ulama, hadirin wal hadirah, tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, maka buktikan mahabbah kita kepadanya dengan melakukan cara yang kedua, ziyaratun Nabi, berziarahlah ke tanah suci. Pasti ketemu, pasti. Di mana? Masjid Nabawi, terletak ke makam Rasul. Di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di mimbarku, apa-apa yang ada di rumahku adalah sebagian taman surga Allah Subhanahu. Berdoa di raudhah, makom ijabah yang pertama di Madinah. Selesai berdoa di raudhah, kita akan berjumpa dengan makam Rasulullah, bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi, makana Muhammadun aba adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di samping Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar dari bab salam kita akan melihat makam Baqi. Apa itu makam Baqi? Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Pengen berangkat bu, pengen pak pengen berangkat pak, pengen. Syaratnya 3. Yang pertama tahajud tiap malam. Ustadz, ibu mah nggak ditanya, jangan ditanya tahajud mah nggak pernah lepas. Jam 4 itu pun ketinggalan tetap tahajud, tapi belum berangkat juga kagak mempan dengan yang pertama. Laksanakan syarat yang kedua, duha tiap pagi, resep dimurahkan rizki. Pak Ustadz, duha saya mah nggak pernah lepas 12 rakaat tiap pagi, tapi belum berangkat kagak mempan dengan sholat duha. Habis duha perbanyak baca surat Waqiah. Pak Haji, surat Waqiah harus dibaca sampai lecek, belum berangkat juga kagak mempan dengan baca surat Waqiah. Baca surat Tanah.
Jual sertifikat ke Pak Camat, insya Allah berangkat, amin. Nyeletuk bapak-bapak tuh yang deket musola, Pak Kiai sekarang mah pengen ketemu Nabi, berangkat haji nunggunya lama, daftar 2020 berangkatnya 2050, 30 tahun nunggunya. Udah begitu pengen yang cepet umroh, sekarang mah umroh nggak ada yang murah, maksimal umroh 30 juta, minimal 25 juta. Kalau umroh yang murah pasti umrohnya titelnya umroh halimah. Apa itu umroh halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Saya mah nggak punya duit Pak Ustadz, apalagi suami gara-gara pandemi kemarin di PHK. Apakah ada cara yang lain tanpa biaya ketemu dengan baginda? Jawab ulama, ada. Ibu dan bapak di Garden City tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul dengan umroh dan haji. Maka bulan Maulud ini perbanyak zikrun Nabi, bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Insya pasti kita ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di Garden City. Pasti kita ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di Tangerang. Di mana kita akan berjumpa dengan beliau? Di yaumil kiamah kelak nantinya. Karena Rasul berjanji dalam sabdanya, inna aulan nasbi yaumal kiamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya yang pertama berjumpa denganku di hari kiamat kelak nantinya tidak lain adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang di dunianya, yang di Garden City-nya, yang selalu memperbanyak sholawat kepadaku. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Terus ini Bu, terus ini Pak. Yang kedua, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersolawat kepada Nabi.
Maka yang kedua, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Buktikan cinta kita kepadanya dengan menjalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Amin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medok. Bo. Assalamualaikum. Yang di belakang, Bo. Assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu kalau jawab Allah itu kompak, betul. Saya ceramah kemana-mana, biasanya pengajian itu yang paling kompak ibu-ibu, betul. Pengajian mingguan paling kompak ibu-ibu. Kurang pengajian bulanan paling kompak ibu-ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu-ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mangga, amin ya robbal. Siap kompak Garden City Pak, siap? Siap kompak Garden City Bu, siap? Wa'atasimu bi'adlillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak suaranya santri, enak suaranya Bu. Alhamdulillah. Gini-gini Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Allah memerintahkan dan Allah melarang. Wa'tasimu. Kalimat ini adalah fi'il amr dalam kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah menunjukkan hukumnya wajib. Wa'tasimu, dan bersatulah kalian semua, berarti dalam kategori bersatu hukumnya adalah wajib. Bi'ablillahi ta'ala, bi'ablillahi jami'a, pada tali agama Allah semuanya. Bersatulah Garden City pada tali agama Allah, jangan berpecah-pecah. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan janganlah mau diadu dom. Ama tetangga kudu 3A, asah, asih, asuh. Jangan ini mah ama tetangga 3G, gasak, gesek. Tetangga senang kita yang bengek. Tetangga beli kulkas kita yang panas. Tetangga ngecat rumah kita yang gerah. Tetangga beli parabola, kita beli paramek. Tetangga senang, ucapkan alhamdulillah. Kata istri yang solehah, Pak, alhamdulillah ya Pak.
berkah bener tetangga kita, padahal baru pindah doang ke Garden City udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan, gara-gara tetangga beli mobil, kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau enggak insya udah akur dengan tetangga, maka pulang pengajian ibu kudu akur dengan suami tercinta. Pulang kerja suami cium tangannya bolak-balik, cium pipi kirinya, cium pipi kanan, ngak-ngek. Suami pulang kerja sambutlah dengan mesra. Tataplah suami pulang kerja, karena kata baginda Nabi, menatap suami pulang kerja pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Kata si bapak, mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah beres pulang kerja, besoknya dinas mau berangkat kembali kerja, siapkan sarapan pagi dan kopi. Kalaupun nggak ada kopi, air hangat pun jadi, maka persilakan duduk di ruang tamu. Kata istri yang soleha, papa kelihatannya papa lelah ya. Coba nih papa, mama siapkan air hangat buat papa supaya nanti naik kendaraan gak masuk angin. Silakan papa minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beres minum air hangat, maka teng-teng tangan kanannya, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang soleha, Pak jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan banyak-banyak baca doa di jalan. Sekarang kan musim hujan, yang bagaimana mamah doanya? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang, melihat roda 2, tas kerjanya ditaruh di depan joknya, melihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya, sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang, kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Udah akur dengan suami tercinta di rumah, udah akur dengan tetangga sebelah, insya Allah terwujudlah persatuan dan kesatuan di perumahan kita. Ingat, Jenderal Sudirman mengatakan ketika mengangkat bendera merah putih memerdekakan republik ini, beliau berkata, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada malam ini. Amin ya robbal insya. Terus ini terus yang ketiga, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya, satu. Tidak cukup laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dua. Maka yang ketiga, badlun nafsi wa mali, buktikan cinta kita kepadanya
dengan berkorban diri dan harta. Amin. Ada Muludan dia paling depan, ada Rajaban gak pernah ketinggalan, ada santunan dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangat dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin medit cap jahe keket neng kene kara mere gehes mere gehes. Insya mic-nya mati. Bo. Ini. Bo. Harus banyak sedekah. Muludan ini memberikan contoh untuk banyak bersedekah. Buktikan cinta kita kepada baginda dengan korbankan diri dan harta. Pak Ketua DKM, iya Ibu, emang malam minggu mau ada yang namanya Maulid Nabi? Betul, ya udah, kami ibu-ibu Resident City, Garden City pengen membackup konsumsinya, kami yang tanggung. Amin. Ada yang begitu? Ada. Bapak-bapaknya ngomong, Pak Ustadz, Pak RW, emang malam minggu ada Haji Badrul Khotim dari Sepatan? Betul, ya udah, kami siapkan tenda, kami siapkan panggung, kami siapkan sound systemnya. Amin. Ada yang begitu? Ada Pak? Mana orangnya? Biasanya kan kita kalau sedekah Muludan, apalagi ibu-ibu, sedekah Muludan 10.000 buat acara malam ini, karena nggak ada pesenek, ngedumelnya dari Muludan sampai Rajaban nggak habis-habis. Na'udhu, kata baginda Nabi, ketika kita bersedekah maka duit pasti ngomong. Di antaranya duit ngomong, kuntu syafi'an kuntu faniyatan fa'abqaitani. Kuntu faniyatan, tadinya aku hancur, dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil kurang dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil ada Muludan malam ini, duit dibawa-bawa buat sedekah, duit dibawa-bawa buat acara malam ini. Kata duit, kalau tadinya aku hancur, tadinya aku fana, gara-gara aku sedekahkan, fa'abqaitani, maka aku akan abadi sampai yaumul kiamah kelak nanti. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man jama'a, barang siapa yang kumpul, ini kumpul nih, dari ujung musola sampai ujung musola, kumpul kita Pak, limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi.
untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi. Ikhwanan, saudara-saudaranya diajak. Pak RW, jangan lupa antar malam kita udah siap-siap loh bikin panggung maulid Nabi. Siap ibu. Nah, jangan kemana-mana, kumpul semua di musola Ikhlas. Ba'da Isya kita akan memperingati maulid Nabi. Siap mama, siap papa. Anak-anaknya diajak, saudara-saudaranya diajak, tetangganya diajak, pimpinan wilayahnya pun diajak. Semua kumpul pada malam ini. Wahayya alakum to'aman, sambil bawa makanan buat muludan. Ada yang bawa aqua 10 dus, ada yang bawa jeruk 5 kilo, ada yang bawa salak 10 kilo, ada yang bawa anggur, ada yang bawa minuman-minuman yang lain, ada yang bawa pisang 1 tandan. Semua dikumpulkan di malam ini. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah, Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat kelak nantinya. Ma'asyidikin, bersama para sahabat Nabi, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, wassolihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan kita akan digiring menuju tidak lain adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan yang terakhir, buktikan mahabbah kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. 1, lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersolawat kepada Nabi. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Kokohkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, korbankan diri dan harta untuknya. Berbanyak sedekah muludan. Amin. Maka yang keempat, pondasi yang utama, sempurnakanlah mahabbah kita kepada baginda. Nasrus sunnah wasyariah, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Insya mulu dan jangan sampai hilang. Pak Rajaban jangan sampai berhenti. Sekarang mah banyak paham-paham yang luar biasa masuk ke perumahan-perumahan. Ada yang mengatakan muludan bid'ah, Rajaban bid'ah, Yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkat doyan. Bilang bid'ah kalau dikasih berkat di makam. Ngaji bab bid'ahnya hadirin. Bid'ah ada 2, ada dolalah, ada hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Saya ulangi, muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tarik benang merah, hukumnya adalah mubah.
mubah diisi dengan pengajian, pahala yang didapatkan. Mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Mubah diisi dengan ngaji, mubah diisi dengan qori, mubah diisi dengan manggil kiai. Maka malam ini muludan bukan mubah lagi, melainkan wajib adanya. Apalagi kalau kita lihat dalam kitab Tarikhul Islam, muludan bukan di Garden City dong. Kurang muludan bukan di Tangerang dong. Muludan bukan di Tangerang dong. Muludan bukan di Banten dong. Tapi muludan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Pencetusnya tidak lain Perdana Menteri yang santri, Perdana Menteri yang gagah berani, yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, ulama setimur tengah, kami selaku pemerintah, kami selaku Perdana Menteri ingin membangkitkan umat Islam setelah umat Islam kalah lewat perang salib di abad kedua, setelah mujtahid wafat semua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Maka kami selaku pemerintah ingin membangkitkan umat Islam di Timur Tengah. Untuk itu kami akan mengadakan musabakoh Maulid Nabi. Siapa saja ulama setimur tengah yang bisa mengarang kitab Maulid Nabi, dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang karangannya begitu enak dibaca, yang karangannya begitu indah tertata, belakangnya belakangnya a, belakangnya u, belakangnya n, belakangnya an, belakangnya in, maka dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudhaffar di Irak, Baghdad. Berlombalah seluruh ulama setimur tengah, hadirin, berlomba mengarang kitab Maulid Nabi, dan diumumkan oleh Perdana Menteri Salahuddin Al-Ayyubi. Pemenangnya adalah the first and the best ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang kitab karangannya hingga malam ini ibu-ibu baca, hingga malam ini bapak-bapak baca. Kalau bapak-bapak tiap malam Jumat di musola, kalau ibu-ibu tiap minggu di pengajian, nama kitabnya adalah Kitab Barjanji alias Kitab Raw. Kitab Raw. Apa kata ibu dan bapak? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, alaika salawatullah, alaika Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salawatullah
Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur islahus hikmaraina qatu ya wajah sururi alayan salam ya Rasul salam ya Habib salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru abadi anta misbahus suduri allayan alaika ya Rasul alaika ya Habib salawatullah. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, pengarang kitab Barjanji alias Rawi, anta samsun, kau bagaikan matahari wahai baginda Nabi, anta batun, kau bagaikan bulan purnama, anta nurun, kau bagaikan cahaya fauqa nuri, yang di atas cahaya-cahaya yang lainnya. Pertahankan muludan, pertahankan rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul akan mencintai kita dan kita akan bersama di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, cukup ya. Cukup ya, Pak. Pengen lagi? Penasaran? Ketagihan? Undang lagi. Mohon maaf Pak Camat, mohon maaf Ketua DKM, mohon maaf Pak RW dan para jamaah ibu dan bapak. Saya tidak bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Tadi subuh ada di Lipo Karawaci Masjid Al-Hidayah, dan jam 8 saya ceramah HSN Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Darul Abror dengan anak-anak santri di sana. Setelah HSN saya jam 10 meluncur ke Cipondoh Majelis Taklim Ibadur Rahman. Malam ini ba'da maghrib menuju Garden City. Insya Allah dari Garden City saya akan menuju ke Teluk Naga. Dari Teluk Naga doakan akan menuju ke Pakuwaji. Insya Allah dari Pakuwaji doakan ibu dan bapak saya akan menuju ke luar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling.
Mohon maaf panitia seksi konsumsi, setelah Pak Kiai turun panggung, mohon maaf tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai nggak bisa cicipi konsumsi, nah wahai panitia, jangan sampai enggak ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada, tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kehilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatib Hanafi. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, buktikan mahabbah kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. 1. Berkeinginanlah untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersalawat kepada Nabi. 2. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya, kokohkan persatuan dan kesatuan di antara kita. 3. Korbankan diri dan harta untuknya. Dan yang keempat, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Insya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.